Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, tetapkanlah untuk menghadirkan keikhlasan dalam niat-niat kita tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini pun kita melakukan suatu ibadah yang agung, yaitu bermajelis ilmu. Dan Nabi telah katakan, saat seorang sahabat yang melihat Nabi kita banyak melakukan puasa di bulan yang terjepit antara Rajab dan Ramadan, sahabat itu adalah siapa? Masih ingat? Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Yang mana Nabi katakan tentang bulan Sya'ban ini, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang manusia lalai darinya. Ini banyak manusia lalai dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal antara Rajab dan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita yang berada di majelis talab ilmu syar'i, pencarian ilmu syariat, jalan menuju surga yang paling mudah, tidak termasuk bagian orang-orang yang lalai. Karena terbukti Allah telah memberikan taufik hidayahnya kepada kita, bisa duduk-duduk dalam rangka meningkatkan keimanan, dalam rangka mencari ilmu, dan dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri, serta yang utama dan terutama untuk kita mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentunya kita telah mengetahui saat ini kita telah berjalan merambah di pertengahan Sya'ban. Dan tentu yang kita akan hadapi adalah Ramadan. Saat ini kita mesti bermurojaah, mengulang kembali pelajaran-pelajaran tentang as-siyam, tentang puasa,
saya akan membawakan dari Kitab Siyam Sahih Fiqh Sunnah ataupun juga dari sifat saum Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Sifat puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan yang ditulis oleh dua orang murid dari ahli hadis abad ini. Syekh Al-Albani rahimahullah taala ya, yang memiliki murid-murid yang banyak sekali. Di antaranya yang menonjol adalah Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid rahimahullahu taala yang beberapa tahun lalu telah meninggalkan kita semua. Dan penulis yang bersamanya adalah Syekh Salim Id Al-Hilali hafizallahu taala. Dua ulama ini berasal dari negeri Urdun, yaitu Yordania. Puasa, saum ataupun siam ini kalau di dalam kitab-kitab fikih ya, uslub dari para ulama yang menulis tentang kitab fikih, mereka biasanya selalu menyertakan ta'rif, menyertakan definisi. Ya, jadi seseorang tatkala mengetahui apa makna suatu kata, sehingga itu adalah gerbang menuju pemahaman-pemahaman berikutnya. Al-siyam lughatan secara bahasa dia adalah al-imsak wal kaf, menahan. Ya, imsak, dan ini ma'ruf di telinga kita, menjadi sesuatu yang tidak asing ya, dan mungkin sebagiannya mengkhawatirkan tatkala ada waktu kita sahur mendengar datangnya imsak telah tiba. Sebagian ada yang bersirine ya, dikasih alarm ya, dan sebagian lagi ada yang teriak-teriak seperti memberikan perhatian ya, atau semacam kekhawatiran. Namun secara bahasa imsak ya puasa, puasa ya imsak, menahan. Akan datang penjelasan masalah imsak ini insyaallah taala. Al-imsaku wal kafu minasyai, menahan dari sesuatu. Jadi itu artinya al-siyam atau al-saum, puasa. Wa yastamilu fi kulli imsak, dan ini digunakan pada setiap menahan. Ya, dalam setiap menahan. Pokoknya setiap segala sesuatu yang dia menahan itu arti puasa secara bahasa. Menahan makan, menahan minum, menahan bicara, itu imsak. Menahan buang angin, apakah imsak? Ya kalau secara bahasa itu imsak, dia menahan. Ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Maryam, bundanya siapa? Isa alaihissalam, Nabi Allah. Maryam alaiha assalam ini Allah nukilkan dalam firman-Nya di surat Maryam, inni nazartu lirrahman sauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman ya untuk saum, untuk berpuasa. Dan maksudnya di sini adalah yaitu imsakan wakafan anil kalam. Ya, dia menahan dari berbicara. Jadi Maryam enggak bicara kepada siapapun. Ya, sampai Isa alaihi salam lahir itu sudah keluar, Maryam tetap imsak,
anil kalam, tetap menahan dari bicara, sampai bayi Isa alaihi salam yang berbicara akhirnya bisa berbicara dengan izin Allah Ta'ala. Itu secara bahasa. Jadi as-saum, puasa itu adalah menahan. Amma fil istilah, adapun secara istilah syar'i, dia adalah al-imsak minal mufthirati min tulu'il fajr, menahan dari yang membuka, dari sesuatu yang menyebabkan berbuka sejak tulu' al-fajr. Apa artinya? Terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai kapan? Terbenamnya matahari. Bersama niat, ma'aniyah. Niatnya apa? At-ta'abud lillahi ta'ala, bersama niat untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu secara syariat. Jadi menahan dari yang membatalkan atau yang membuat dia berbuka sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, bersama dengan niat ibadah kepada Allah. Nah, dari syariat, pengertian syariat ini tentu berbeda dengan puasa-puasanya orang atau ajaran-ajaran yang lain. Mereka ada yang berpuasa puasa putih katanya. Ya, puasa apa lagi ya? Puasa bertapa, pati geni dan seterusnya. Nah, itu bukan dari syariat Islam. Itu dari ajaran-ajaran mereka sendiri. Ya. Itu ajaran-ajaran dari agama-agama lain, dari kepercayaan-kepercayaan lain. Naam. Kalau kita berbicara tentang ibadah yang agung ini, tentu seseorang ingin sekali mereka melaksanakannya. Dan seseorang apabila ingin melaksanakan suatu ibadah, pasti dia ingin melihat apa sih keuntungannya, apa sih manfaatnya, apa fadilahnya dari ibadah ini, ibadah puasa. Sifatus shaum Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuka dengan fadailu al-siyami. Fadail jama' min fadilah. Bentuk plural dari fadilah adalah fadail. Jadi faidah berpuasa. Nah, kalau seseorang sudah mendengar, wah ternyata ada faidah, ternyata ada manfaatnya, ini bisa memacu jiwanya tergerak untuk melakukan suatu ibadah. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan secara hukum di dalam Al-Quran Al-Karim yang mengkhususkan bahwasannya puasa dia adalah termasuk bagian dari taqarruban ilallah azza wajal, termasuk suatu bentuk taqarrub, bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wajal. Ini bentuk diri, mendekatkan diri kepada Allah. Dan di Al-Quran pun dijelaskan fadilah-fadilahnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Allah azza wa jalla firmankan, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirat a'adallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Lihat, semuanya Allah menggunakan
bentuk jamak dari laki dan perempuan yang melakukan suatu perbuatan. Muslimin ini jamak dari muslim. Muslimat jamak dari muslimah. Ya. Karena sebelumnya ada inna, ini adalah harfu taukid, maka dia memansubkan ya dengan ya, karenanya dia jamak kalau mudzakkar salim. Muslimin, orang laki-laki yang menyerahkan diri. Sesungguhnya orang perempuan yang menyerahkan diri. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman. Laki-laki yang taat, perempuan yang taat. Laki-laki yang jujur, perempuan yang jujur. Laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Laki-laki yang takut, perempuan yang takut. Ya. Maka lalu Allah katakan untuk fadilah puasanya, shaimin wa shaimat. Shaimin wa shaimat, orang laki-laki yang berpuasa dan orang perempuan yang berpuasa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka semua. Ya, bukan hanya yang berpuasa saja yang menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, dan juga orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ini Allah siapkan buat mereka semua maghfirah, ampunan. Satu, itu ternyata dapat ampunan. Otomatis tatkala semuanya ini dilakukan karena Allah, ia dapat ampunan dari Allah. Yang kedua, ajran azima, dapat pahala yang besar. Ya. Cuman lantaran berpuasa karena Allah, dia sudah diampuni dosa-dosanya. Padahal belum minta ampun. Padahal belum mengucapkan astagfirullah. Karena perbuatannya dia berpuasa, mengharapkan Allah Azza wa Jalla menerimanya dari amalan tersebut, otomatis cash itu dapat ampunan, bahkan dapat pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Ini dia yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sehingga orang tergugah untuk melakukan suatu amalan-amalan soleh, dan yang namanya berpuasa ternyata Allah berikan keuntungan yang banyak. Dalam ayat lain Allah Ta'ala katakan, wa anna tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah 184. Dan bahwasanya ya, bila mana kamu berpuasa, khairun, lebih baik buat kamu jika kamu mengetahui. Kalau nggak tahu ya nggak baik. Makanya harus tahu, harus ada niat. Ya. Kalau nggak ada niat ya cuma nahan lapar saja, cuma nahan minum saja, cuma nahan tidak berjima saja, kosong dari niat. Padahal ini adalah yang paling penting dan terpenting dalam setiap ibadah-ibadah, karena dia yang membedakan an-niyah. Sayati insyaallah asyarh anin niyah, akan datang penjelasannya nanti, penjelasan yang lebar tentang niat dalam berpuasa. Pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah sabit, telah warid ya dalam hadis-hadisnya tentang puasa ini adalah hisnun, adalah benteng, perisai, tameng minasyahawat, dari syahwat, dari nafsu birahi. Ternyata puasa adalah sebagai tamengnya, pelindungnya. Bahkan puasa adalah
apa termasuk tameng dari api neraka. Ya, Nabi katakan dalam hadisnya nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengkhususkan ada suatu bab, suatu pintu di antara pintu-pintu surga khusus buat orang-orang yang berpuasa. Ya, khusus. Ada pintu yang namanya apa? Ar-Rayyan. Spesial buat orang-orang yang melakukan puasa karena Allah Ta'ala. Taib. Itu kilasan ya, bahwa puasa-puasa sangat menguntungkan. As-saum junnah, puasa perisai. Nabi SAW memerintahkan ya untuk orang-orang yang tidak bisa menahan birahinya, menahan hawa nafsunya, ya, belum bisa nikah misalnya karena fulusnya belum ada, ya, nggak bisa menikah itu karena fulusnya belum ada, bisa jadi alasan. Karena nikah itu hukumnya nanti beraneka macam ragam, tergantung kondisi seseorang. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, ya, dan seterusnya. Ya, tapi ini bukan bab nikah ya. Nanti kita masuk bab nikah. Jadi puasa adalah junnah, perisai buat menahan syahwat. Dan Nabi katakan apa terhadap para syabab? Ya masyarul syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ya, siapa di antara kalian yang sudah kuat, sudah mampu untuk ba'ah, ya. Ba'ah ini macam-macam artinya, ya. Di antaranya ya itu melakukan hubungan, falyatazawwaj, maka nikahlah. Ya. Karena menikah itu kata Nabi fa innahu aghadhu lil basar, lebih menundukkan pandangan, ya, lebih menahan untuk farjnya sebagai pelindungnya. Tapi Nabi katakan wa man lam yastati, dan bagi siapa saja yang enggak kuat, enggak bisa, Nabi anjurkan untuk berpuasa. Fa alaihi bisaum fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah perisai, benteng. Puasa fadilah berikutnya dari hadis Nabi SAW. Kalau tadi Allah yang menjanjikan ampunan, maghfirah, ini Nabi kuatkan lagi. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Hadis riwayat Bukhari juga Imam Muslim. Tidaklah di antara hamba, seorang hamba yang dia berpuasa suatu hari di jalan Allah karena Allah Ta'ala, melainkan ba'adallahu, Allah jauhkan karena puasanya itu yang dia lakukan dirinya, wajahnya dari api neraka sepanjang 70 kharifah, 70 tahun perjalanan. Ya. Usia kita saja Allahu a'lam nyampe gak di usia 70. Tapi cuman gara-gara berpuasa satu hari, dia telah Allah jauhkan dirinya dari api neraka. Siapa yang tidak enak, ya, cuman berpuasa satu hari karena Allah, ya, ternyata sudah dijauhkan oleh Allah
wajahnya dari api neraka. Ya, maksud wajahnya bukan wajahnya saja, semuanya. Seluruh anggota badannya, dirinya. Wa qala sallallahu ta'ala asyamu junnah. Ya. Dan puasa itu adalah perisai. Telah berlalu hadisnya juga. Taib. Lalu yang berikutnya di antara fadilah puasa, as-saum yudkhilul jannah. Puasa bisa memasukkan ke dalam surga. Maka ketahuilah saudara-saudaraku, ya, untuk kita selalu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla itu sangat berpusat dari ruh kita, dari jiwa kita. Karena dia yang menggerakkan seluruh jawarih, seluruh anggota badan kita. Kita mau taat sholat subuh ke masjid, yaitu ruh yang ngajak. Maka ruhlah yang harus paling kuat, tidak terpengaruh oleh bisikan syaitan, bisikan para setan yang selalu mengajak kepada kemaksiatan, ketidaktaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka puasa yang bisa menjauhkan pemiliknya, yaitu pelaku berpuasa, dari api neraka, dan ini merupakan ya suatu hal yang bisa menguatkan ruhnya, jiwanya. Fa'an Abi Umamah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin, tunjukkan kepada aku suatu amalan, satu ya amal, adkhilu bihil jannah, yang memasukkan aku ke dalam surga. Ini sahabat bertanya kepada Nabi, minta solusi. Nabi jawab, alaika bisawm, ya, maka kerjakanlah puasa. La mislalah, enggak ada bandingannya. Tidak ada yang setara dengan puasa. Ya. Padahal puasa juga orang-orang terdahulu sebelum Islam mereka melakukan, tapi beda caranya. 6. Hadis tadi ya dari Umamah, Abi Umamah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, juga Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Sanadnya sahih. Lalu orang yang berpuasa itu akan dapat pahala tanpa hisab. Ya, artinya tiada batas. Untuk orang berpuasa itu ada dua apa? Farhatan, dua kebahagiaan. Nanti dalam satu hadisnya. Dan fadilah berikutnya, khulufu famis shaim atyabu indallahi azza wa jalla min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari wanginya misik. Di sisi siapa? Allah. Tapi di sisi manusia ya bau juga. Tetap bau. Ya. Bicara, kamu puasa ya? Enggak. Ya, saya puasa. Di sisi Allah saya lebih wangi, tapi di sisi kamu saya memang bau. Makanya siapkan selalu ini siwak, ya, miswak, ya, untuk selalu merefresh kita, bau mulut kita,
ya, mulut, gigi, lidah, ya, itu bisa dibersihkan dengan siwak yang kita bawa-bawa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah berfirman, tapi ini hadis qudsi ya. Kullu amal ibni Adam lahu illa asyam. Setiap amalan anak Adam. Siapa? Ya kita ini anak Adam. Ya, makanya kita bangga, wah dia keturunan Nabi dia. Keturunan Nabi Adam. Berarti siapa? Habib juga kita ini. Ya. Padanya ya ada bagian-bagian pahala ya, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Ya. Sesungguhnya itu buat aku, kata Allah, puasa itu. Dan aku yang akan langsung cash membalasnya. Wasiyamu junnah. Puasa itu perisai. Wa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfas wala yadhhab. Apabila salah seorang di antara kalian ya pada suatu hari dia berpuasa, maka jangan melakukan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan ya tercela ya. Makanya kalau ada seseorang di antara kalian ya yang mengganggu ya, maka katakanlah ya inni shaimun ya. Sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Ya, tahan diri, tidak melakukan ucapan-ucapan keji, perbuatan-perbuatan bodoh, sehingga kita aman menjaga puasa kita. Walladzi nafsun Muhammadin biyadihi la khulufu famus shaim atyabu indallahi min rihil misk. Ya, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, benar-benarlah bau mulutnya orang yang berpuasa ia lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Lisaim farhatani yafrahuma idza afdhara farah wa idza laqiya rabbahu faraha bisaumihi. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ya, kedua bagian itu adalah bila mana berbuka dia senang. Bila mana dia bertemu Rabbnya dia senang lantaran puasanya. Bagaimana tidak? Ya, setelah menahan lapar yang sangat, dahaga yang sangat, ya, tatkala maghrib, ya, tatkala matahari sudah terbenam, wah, sudah banyak makanan. Kalau lebih-lebih Ramadan, apa aja ada itu menu yang tadinya nggak pernah ada. Ya, di sini cilok, bala-bala, komplit ya. Ternyata, masya Allah. Kalau puasa sunnah biasa, jarang-jarang yang ada seperti itu. Ya, tapi ini tiba-tiba kok ada. Ya, itulah ya mungkin bagian dari keberkahan Ramadan, keberkahan bulan puasa. Ya, dia senang. Ya, dia senang makan, berbukanya senang. Lebih senang lagi nanti tatkala bertemu Allah lantaran dia berpuasa. Inilah dua kebahagiaan buat orang yang berpuasa, saat berbuka dan saat bertemu Rabbnya. Nanti dia lantaran puasanya dia yang lakukan di dunia. Ya. Dalam riwayat Bukhari dikatakan dia meninggalkan makan, ya. Dia meninggalkan minum, dia meninggalkan syahwat. Yatraku ta'amah wa syarabah wa syahwatah min ajli, lantaran aku, kata Allah. Ya, asyamu li, puasa itu untuk aku, wa anna ajzabih, dan aku yang akan membalasnya langsung. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan ya dia dilipat gandakan 10 semacamnya, semisalnya. Satu kebaikan ada 10 pahala. Lihat ya ikhwah, berpuasa ini Allah yang langsung membalasnya. Karena apa? Dia termasuk ibadah sir,
sir, ibadah rahasia. Gak ada orang yang tahu selain dia dan Allah Azza wa Jalla. Maka dia benar-benar menjadi orang yang jujur. Gak mungkin dia berbuka. Allah tahu kalau saya berbuka berarti saya gak berpuasa. Ya. Maka ada yang nyumput-nyumput makan. Pas pulang depan istrinya, aduh, ayo buka ayo. Allah, nyumput-nyumput. Ya, lagi di luar kerja gak tahan cari-cari nih ya. Pas pulang bawain kurma, wah ini buat buka ayo, buat sama-sama. Tetap Allah Maha tahu dia nggak berpuasa. Ya. Inilah ibadah rahasia, ya, yang nggak dimiliki dengan yang lainnya. Kalau sholat tahajud mungkin istri tahu, ya ngelihat, wah di sisinya mana suami, wah lagi sholat, ketahuan ya. Cuman sedikit, ya, sedikit. Ya, nggak banyak orang yang tahu. Tapi puasa benar-benar ini adalah antara kita dengan Allah saja. Makanya luar biasa Allah yang langsung membalas kita. Maka jadikan puasa kita ini puasa yang berkualitas. Puasa yang benar-benar ittiba kepada Nabi SAW, yang sungguh-sungguh mencontoh Nabi SAW. Maka kita temakan sifatu saum Nabi, sifat saumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Taib. Dan puasa, ya, tentunya adalah ibadah yang istimewa. Kemudian asyam wal Quran yasfa'ani li sahibihima. Puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat bagi pemiliknya. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu wal Quran, ya, yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Al-Quran dan puasa ini menjadi syafaat, menjadi penolong. Maka puasa mengatakan, ay Rabb, ya, yang mana nih, ya, wahai Rabb, yang mana? Orang yang menahannya dari makan dan syahwat, ya, maka lantaran puasa aku akan memberikan, lantaran aku kata puasa aku akan memberikan syafaat padanya. Al-Quran pun demikian, ya. Siapa yang menahan tidurnya pada malam hari, ya, dia baca Al-Quran, maka kata Al-Quran aku akan memberikan syafaat baginya. Inilah dua syafaat, ya, Al-Quran kita baca. Kenapa disebutkan malam hari? Wallahu alam, mungkin ini adalah yang afdol, yang utama. Karena Nabi kita Muhammad SAW saat Ramadan itu bertalaki, menyetorkan bacaan Al-Qurannya juga pada malam hari. Kepada siapa? Pada Jibril alaihissalam. Ya, jadi kalau ditanya waktu mana yang paling utama tatkala membaca Al-Quran, kalau dalam hadis-hadis dikatakan malam hari. Ya, Allahu a'lam. Fadilah berikutnya, ini mungkin yang ketujuh atau yang kesekian kalinya. Dan as-siyamu sebagai, ya, kafarah, ya, penebusan. Puasa sebagai kafarah. Dan puasa juga tadi disebutkan dia mendapatkan surga yang khusus, Ar-Rayyan. Itulah fadailu as-siyam. Kita beranjak ke pintu berikutnya, fadlu syahri Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Ramadan adalah syahrul khair wa barakah. Bulan kebaikan, bulan keberkahan.
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya. Fadilah yang banyak, yang jelas sekali tentang Ramadan ini. Bulan setelah Sya'ban, bulan sebelum Syawal, Ramadan. Dia adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ya. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan kitabnya ini sebagai petunjuk manusia, sebagai syifa, penyembuh bagi orang-orang beriman, dan dia petunjuk ya buat orang-orang yang selalu mencintainya, yaitu dengan mengamalkan, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan. Tilawah, ingat ya ikhwah, tilawah dari kata tala, yajlu, tilawah itu maknanya 3: membaca, mentadaburi, tatbiq, mengamalkan. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Tala mengikuti, mengiringi, demi matahari dan sinarnya di waktu duha, demi bulan yang mengiringinya, yang mengikutinya. Matahari tenggelam diikuti oleh bulan muncul. Jadi tala ini artinya mengikuti, mengiringi. Jadi jangan sekedar kita membaca saat Ramadan tanpa mentadaburi, tanpa kita mengamalkan. Selalu mengiringi. Ya. Tapi kalau ada pertanyaan, ya, harus bagaimana kita mengejar banyaknya pahala? Berarti harus banyak baca atau mentadaburi atau ya diiringi tadi. Baca kan butuh waktu kalau mentadaburi, betul. Ya, maka ada saatnya cari waktu untuk kita tadaburi. Dan biasanya sekali lagi malam hari lah. Ya, saat orang-orang pulas, tidur, ya, kita bangun tadaburi. 1 ayat saja. Ya, kata sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama, 1 ayat kita baca, kita tadaburi di suatu waktu malam itu lebih baik daripada amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah. Syahrul Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, dan furqan, pembeda, pemisah antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Al-Quran membedakan mana tauhid, mana syirik. Al-Quran dia adalah Al-Furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa saja, ya, maka jika siapa saja yang dia menyaksikan di antara kalian bulan tersebut, maka hendaknya berpuasa. Falyasum. Lalu atau maka dia berpuasa. Kalau sudah menyaksikan bulan syahr, nanti ada datang penjelasannya tentang kapan mulai puasa Ramadan, ya, tentunya dengan hilal. Wa'lam akhi barakallahu fik, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ya, semoga Allah memberkahi Anda, bahwasanya sifat daripada bulan Ramadan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, ya, di mana di situnya juga, ya, dibangunnya, ya, Al-Quran itu dibangunnya huruf-huruf, ya, menjadi suatu kata-kata, menjadi rangkaian kalimat-kalimat, ya, sehingga dia dibaca oleh setiap orang-orang beriman, ya.
faman syahida minkum syahra falyasum. Maka ini butuh kepada cara, ya, cara untuk menyaksikan di antara kita bulan tersebut, ya, hilal. Bagaimana cara melihatnya, ya, dan tentu dengan ru'yah, dengan penglihatan dengan mata telanjang. Adapun dengan alat-alat teropong, ya itu termasuk dia melihatnya dengan mata telanjang. Sebab dipilihnya Ramadan sebagai bulan puasa diantaranya karena termasuk turun Al-Quran di dalamnya. Taib, itu keutamaan bulan Ramadan pertama, bulan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan halaqah Al-Quran menjadi lebih hidup lagi, ya, di masjid yang kita cintai ini. Baik halaqah tilawahnya, kemudian ada halaqah tafsirnya, ya, sehingga perpaduan di Ramadan ini nanti kita lebih banyak mengkaji tentang Al-Quran. Keutamaan bulan Ramadan yang lain adalah di situ dibelenggunya syayatin, dibelenggunya setan-setan, ditutupnya pintu-pintu neraka, wa ighlaqu abwab an-nairan, wa futiha abwaba al-janan, ya, dibukanya pintu-pintu surga. Inilah bulan mubarak, bulan yang diberkahi. Dibelenggunya setan-setan, maksudnya di sini adalah setan-setan yang kecil, anak buahnya, bukan pentolannya, bukan jagoannya, bukan jabriknya. Karena yang besar-besarnya, ya, yang manajer setannya itu masih berkeliaran. Ya, kalau yang kecil-kecilnya itu masih dibelenggu, diikat. Ya, terbuktinya apa? Kalau kita lihat puasa, banyak orang yang masih melakukan kefasikan, melakukan kemaksiatan, ya. Karena itu, ya. Taib. Adanya malam Lailatul Qadar itu keutamaan bulan Ramadan. Pertama, diturunkannya Al-Quran, ya, bulan Al-Quran, dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadan, ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga, itu lantaran Ramadan, ya. Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, juga ada di bulan Ramadan. Makanya salah kalau dikatakan malam nisfu Sya'ban adalah malam penentuan takdir. Ya, ini tidak benar. Lam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perbuatan bid'ah bila mana seseorang mengagungkan dan beramal amalan khusus di malam nisfu Sya'ban nanti. Mungkin kita bisa saksikan masih banyak di antara saudara-saudara yang kita cintai ini melakukan amalan-amalan bid'ah ini. Mereka membawa air, ya, datang ke masjid, membacakan ayat-ayat tertentu, salat dengan, ya, salat-salat khusus, yang semuanya ini tidak berdasarkan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar inilah bulan yang malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana ditentukannya takdir manusia selama setahun ke depannya, bukan pada malam nisfu Sya'ban, ya. Dan nanti penjelasan tentang Lailatul Qadar ini insya Allah lebih luas nanti saat Ramadan, ya. Saat-saat mungkin 10 hari terakhir kita akan membahas tentang Lailatul Qadar ini. Ya, itulah, ya, fadilah bulan Ramadan.
adanya sebagai syahrul Quran, adanya pembelengguan setan, penutupan pintu neraka dan dibukanya pintu surga, dan adanya Lailatul Qadar, ya, yang enggak ada di malam-malam selain pada bulan Ramadan. Kita masuk pintu ketiga berikut. Wujubu shaum Ramadan, wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Wajib. Lantaran Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah dasar yang menjadikan wajibnya berpuasa. Wahai orang-orang beriman, ini diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah Allah menyeru, ya, kepada selain orang-orang beriman. Hanya orang beriman yang diseru oleh Allah untuk dia melakukan puasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan buat kalian berpuasa. Ternyata puasa itu juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Biar apa? La'allakum tattaqun, biar bertakwa. Apa takwa? Di antaranya dia adalah anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Itu takwa. Engkau beramal ketaatan kepada Allah, tapi engkau beramal harus di atas cahaya Allah. Apa cahaya Allah maksudnya? Harus di atas ilmu. Engkau melakukan ketaatan karena engkau juga berharap dapat pahala dari Allah. Sebagaimana engkau bekerja mengharapkan gaji, ya, dari perusahaannya. Sebagaimana engkau berdagang mengharapkan keuntungan. Nah, kalau melakukan ketaatan kepada Allah berharap agar dapat gaji dari Allah, dapat pahala dari Allah. Jangan sampai enggak berharap. Karena ini yang nanti memberatkan kita di akhirat, ya, saat ditimbang. Wah, saya punya pahala ini karena saya melakukan ketaatan ini. Saya berpuasa, berarti dapat pahala. Ya, dapat gaji dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketaatan itu bukan hanya melakukan ketakwaan itu bukan hanya melakukan ketaatan, tapi juga diiringi dengan antatruka ma'syiatallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Hendaknya ketakwaan itu diiringi juga dengan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Juga harus dilakukan di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Ya, meninggalkan kemaksiatan juga harus dilandasi dengan ilmu. Engkau meninggalkannya harus punya rasa takut akan azab dari Allah. Ya. Itu dia takwa artinya. Ya, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Ya. Dengan puasa, wah ternyata lebih giat lagi kita melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Ya, salat yang tadinya enggak berjamaah, dia akhirnya berjamaah di bulan Ramadan. Ya. Yang dulu subuhnya kesiangan di Ramadan, wah dia semangatin untuk tidak ketinggalan, bakal berebutan di shaf pertama. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Pasti saat kita masuk Ramadan, ini otomatis ini jiwa kita semangat. Karena berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Ya. Pasti ini insyaallah taala, ya. Dan kita pun sudah mengalaminya. Ini memang luar biasa bulan Ramadan. Ya, diwajibannya berpuasa di bulan Ramadan karena itu tadi. Bulan Ramadan bulan Al-Qur'an, berarti bulan keberkahan. Bulan Ramadan ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan, jadi semangat. Taib. Wajibnya berpuasa di bulan Ramadan itu adalah dalilnya dalam surat Al-Baqarah tadi.
Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Maka siapa saja yang menyaksikan di antara kalian syahr bulan tersebut falyasum. Nah, ini pun menjadi dalil juga kalau sudah melihat bulan tersebut. Yang lainnya dalil lain wa antasumu khairul lakum. Ya, dan bahwasanya jika kalian berpuasa itu lebih baik buat kalian. Inilah puasa Ramadan. Ya, dan ini merupakan rukun di antara rukun Islam yang 5. Ya, bunyal Islam ala khams. Dibangunnya Islam itu di atas 5. Ya, syahadatain, ya, anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamus shalah wa ituz zakah wa shaum ramadan wal hajj, dan haji. Dan ini adalah rukun, ya, rukun, ya, tiang-tiang Islam itu dibangun di atas rukun-rukun ini. Ya, kalau kita tidak mengerjakan puasa maka sama saja merobohkan bangunan Islam. Ya, merobohkan bangunan Islam dirinya sendiri. Katanya orang Islam tapi enggak berpuasa, sama saja meruntuhkan agamanya sendiri. Ya, mana agamanya kalau tidak mengerjakan puasa? Taib. Lalu kita masuk ke pintu keempat. At-targhibu fi shaumir Ramadan. Sekali lagi tentang motivasi dalam berpuasa Ramadan. Ya, tadi fadilah-fadilah sudah disebutkan, tentu ini menjadi bagian lagi. Ini yang paling utama juga. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari hadis Nabi ini, siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ya, dengan iman dan pengharapan. Ya, harus ada harapannya. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni padanya dosa-dosa yang telah berlalu. Senang kalau orang berpuasa itu. Seperti apa? Lega hatinya, lapang hati dadanya. Dan darinya, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khams. Salat yang 5. Berarti salat wajib. Ya. Jum'ah ilal Jum'ah. Jumat 1 kita kerjakan, Jumat berikutnya kita kerjakan, ketemu Jumat lagi. Ramadan ila Ramadan. Kita ketemu Ramadan, tahun ini ketemu Ramadan lagi, insyaallah taala. Ternyata dia adalah penggugur dosa. Mukaffiratun lima bainahun. Ya, sebagai penggugur dosa-dosa di antara keduanya. Selama kapan? Jika istanibatil kabair, jika dia meninggalkan dosa-dosa besar. Kita sholat zuhur ketemu asar, asar ketemu maghrib, maghrib ketemu isya, isya ketemu subuh. 5 sholat waktu itu kita lakukan. Ternyata di antara waktu-waktu itu, di antara waktu sholat tadi, kita diampuni dosa-dosa kita. Kita ketemu hari Jumat, ketemu Jumat lagi. Di antara hari-hari yang kita lalui ketemu Jumat, itu diampuni dosa-dosa. Ramadan setahun, ketemu Ramadan lagi, ternyata bulan-bulan tersebut yang kita lalui itu juga diampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, agama yang begitu indah, Islam yang begitu membahagiakan. Gak ada lagi agama selain Islam yang bisa membahagiakan pelakunya, yang selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilimpahkan kepada seseorang seperti agama lain melimpahkan dosanya ke seseorang. Batil, kufur. Lihat agama yang indah ini.
Setiap amalan-amalan dari kita yang kita lakukan ternyata di antara jaraknya itu Allah ampuni dosa-dosa. Selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar, seperti yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, mendoakan Allah dalam peribadatannya. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal minbar. Nabi naik mimbar. Ya. Faqala amin. Naik mimbar lalu ngomong amin. Sahabat yang lihat bingung. Ya. Melongok mungkin ya. Oh, tiba-tiba amin. Amin. Sampai 3 kali Nabi mengatakan amin di atas mimbar. Sahabat gak ada yang ngomong, gak ada yang berdoa, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin di atas mimbar. Maka salah seorang sahabat yang heran dan kaget mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, innaka sa'adtal mimbar fakulta amin. Sesungguhnya engkau ini naik mimbar, kemudian kamu ngomong amin. Amin, amin. Maka Nabi katakan, inna Jibril alaihi salam atani. Sesungguhnya Jibril datang kepada aku. Nah, inilah mujizat Nabi yang bisa melihat Jibril. Tidak dengan manusia lain, sahabat, apalagi kita. Inilah kekhususan, kemujizatan Nabi bisa melihat Jibril alaihissalam. Ya. Jibril datang ke Nabi dan berbicara kepada Nabi, man adraka syahrul Ramadan falam yaghfir lahu fadakhala an-nara fa'abadallahu. Siapa saja yang menjumpai bulan Ramadan tapi tidak diampuni dia, ya, maka dia masuk neraka. Ya. Rugi ini. Rugi, kita ketemu Ramadan tapi Allah tidak ampuni. Berarti harus ngecek. Ya. Ini dikatakan amin sama Nabi. Ya. Taib ayyuhal ikhwah, itulah targhib, motivasi agar kita berpuasa nanti di bulan Ramadan. Ya, dengan puasa yang berkualitas. Di antara targhib yang lain, istijabah ad-du'a, dikabulkannya doa orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wal itqun minan nar, dibebaskannya dari api neraka. Nabi bersabda, inna lillah fi kulli yaumin wa lailah utaqa minan nar. Sesungguhnya bagi Allah pada setiap hari dan malam itu membebaskan hamba dari api neraka. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha. Sesungguhnya bagi setiap muslim yang dia berdoa, ya, berdoa di dalam bulan Ramadan, maka dikabulkan baginya. Fayastajab lahu, dikabulkan. Lihat hadis yang mulia ini. Setiap hari dan malamnya Allah bebaskan dari api neraka seorang hamba di bulan Ramadan. Ini berarti spesial sekali. Ya, setiap muslim yang dia berdoa di bulan Ramadan dikabulkannya. Ini menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Maka berharaplah untuk kita ketemu Ramadan. Kita nggak tahu. Ya, sekarang masih pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Maka bahagialah kalau ketemu Ramadan. Senanglah bertemu dengan Ramadan. Itu bulan dikabulkan doa.
Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu bagian dari orang-orang yang sidik, ya, bersama orang-orang yang sidik, yang jujur, dan bersama para syuhada. Datang, ya, satu hadis dari Murrah, dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu an, yang berkata, ja'a rajulun, datang seseorang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah, ya, wa annaka Rasulullah wa salaitul khams wa adaitu zakah wa sumtu ramadan wa kumtuh famimman ana, qal minas sidiqin wa syuhada. Ini dia sebagai targhib berikutnya. Ternyata orang yang datang kepada Nabi, ya, meminta pandangannya Nabi. Ara'aita, bagaimana menurut kamu? Bagaimana pandanganmu wahai Nabi? Jika aku telah bersyahadat, ya, alla ilaha illallah, dan sesungguhnya engkau ini utusan Allah, aku mengerjakan salat yang 5 waktu, aku menunaikan zakat, aku berpuasa Ramadan, dan aku kumtuh mendirikan salat malamnya, maka aku ini bagian dari mana? Kata Nabi, minas sidiqin wa syuhada. Kita digolongkan sebagai orang-orang yang sidik, juga digolongkan buat orang-orang yang syahid. Padahal kita tidak berjihad di jalan Allah sesungguhnya, di fisabilillah, tapi kita semuanya itu, masya Allah, menunaikan 5 rukun Islam. Itu bagian dari orang-orang yang sidik, bagian dari orang-orang yang syahid, ya. Taib ayyuhal ikhwah, itulah pintu keempat agar kita termotivasi untuk melakukan berpuasa di bulan Ramadan. Baik, mungkin itu dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya untuk menyongsong bulan Ramadan, baina yaday Ramadan. Kemudian an-niyah, niat di bulan Ramadan bagaimana, kemudian waktu saum itu seperti apa yang sahih, ya. Kemudian juga kapan dimulainya puasa Ramadan, datangnya bulannya bagaimana. Kita akan ketahui bagaimana sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun nanti juga akan mengetahui iftarnya, ya, berbuka puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa, apa saja yang bisa membatalkannya, apalagi zaman akhir zaman ini, zaman yang ada masalah-masalah kontemporer yang terbaru yang tidak ada pada zaman Nabi. Apa hukum-hukumnya, insyaallah ta'ala kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ini masuk beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa terjawab dengan benar insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
di waktu malam jam berapa Ustadz untuk tilawah yang afdol, yang utama, yang lebih utama? Bolehkah begadang untuk baca buku atau tilawah? Ya, malam tentunya dimulai dari terbenamnya matahari, ya, dari barat. Ini awal munculnya malam. Kemudian di tengah malam, ya, perkiraan ya jam 12-an, ya. Kemudian ada sepertiga malam terakhir, ya, waktu-waktu sahur itu, ya, waktu-waktu mendekati terbit fajar. Ya. Mana yang utama? Yang utama adalah semampu dia tatkala malam dia bisa bangun. Habis Isya dia tidur, dia bangun. Kalau masih jam 9 dia bangun, itu waktu malam. Di jam 10 itu juga waktu malam. Tapi biasanya jam-jam segitu masih ramai. Ya, masih ramai. Belum banyak orang-orang yang tidur. Masih terdengar mungkin suara motor, ya, kalau rumahnya dekat jalanan dan seterusnya. Ya. Tapi semakin malam, di tengah malam itu semakin sepi, ya. Maka sebisanya dia untuk bangun pada malam-malam tersebut, bangun untuk melakukan tilawah Quran, ya, baca Quran atau baca pelajaran-pelajaran ilmu yang bermanfaat, ya. Dan sepertiga malam terakhir di mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Dan ini insya Allah yang paling utama, ya. Waktu-waktu sahur itu adalah waktu-waktu terbaik, ya. Maka hitunglah dirinya sendiri, ya. Diukur. Kalau dia bisa jam sekian, ya. Kalau mau yang paling utama ya mendekati terbit fajar, ya, sepertiga malam terakhir. Saat kita tidur sebentar lagi ternyata sudah azan subuh. Tapi hati-hati jangan sampai kebablasan, ya. Karena sepertiga malam terakhir itu akan mendekati waktu fajar. Kita tahajud, kita bertilawah, ya. Mungkin taruhlah jam 2, ya, atau jam 3. 1 jam kita salat qiyamul lail, ya. Kalau bisa beberapa rakaat, kalau nggak kuat ya semampunya, ya. Atau witir saja dulu, ya. Tapi sayang, ya. Dan nanti kita bahas tentang sifat tarawih Nabi atau sifat salat malam Nabi insyaallah taala. Ya. Di saat-saat itulah waktu yang terbaik, sepertiga malam terakhir, di mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Allahu alam. Maka kata Allah, siapa yang berdoa meminta kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang minta ampun, ya aku kasih pengampunan. Allahu ta'ala alam. Ada pertanyaan tentang sholat tarawih nanti lagi, ya. Ustadz, bagaimana cara mengganti puasa atau bertaubat atas kelalaian kita di masa lalu saat masih fakir ilmu? Dan saya lupa, ya, terutama apa tuh? Ba'da haid. Oh, ini wanita yang bicara. Lupa apanya nih, ya? Cara mengganti puasa atau bertaubat atas kelalaian karena masih fakir ilmu. Ya, hendaknya seseorang ini banyak-banyak membaca istighfar, ya, astagfirullah, dan dijadikan sebagai zikirnya. Jangan sampai dia terjatuh lagi kepada lubang yang sama untuk tidak belajar ilmunya, ya. Yang lalu
kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Manusia mana yang tidak mendapatkan dosa, melakukan kesalahan, maka sebaik-baiknya mereka adalah yang meminta ampun kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khati'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan dosa, melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik yang melakukan dosa adalah yang bertobat, yang dia berazam dengan taubatan nasuh, taubatan yang sesungguhnya taubat. Dia benar-benar tidak mau melakukannya lagi, berazam, ya, tidak mau melakukan kembali terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukannya, ya. Benar-benar, ya, taubatannya nasuh, taubatan yang sesungguhnya, berazam. Allahu a'lam. Ramadan dijadikan bulan puasa ya karena banyak keutamaannya di bulan Ramadan, diantaranya sebagai bulan turunnya Al-Quran. Ya, Allah hanya mengkhususkan di Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Ini menunjukkan bulan Ramadan begitu istimewa. Ya, walaupun ada orang yang mau puasa seumur hidup, ini kan menyelisih syariat dan jatuhnya pada keharaman. Ya. Maka tidak ada lagi yang bisa menggantikan puasa bulan Ramadan. Ya, jangan dilewatkan. Hanya Ramadan saja yang Allah wajibkan untuk berpuasa sepenuh di bulan tersebut. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala merahmati Ustaz. Amin. Begitu juga yang bertanya. Afan keluar tema, apakah anak yang masih dikandung wajib membayar zakat fitrah? Ya, pembahasan pada zakat fitrah. Ya. Apakah anak yang masih dikandung wajib membayar zakat? Nanti aja ya pada pembahasan zakatul fitr. Tadi dikatakan satu kebaikan ada 10 pahala saat puasa. Pertanyaan, apakah puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan saja atau puasa yang lain juga? Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Ya, puasa apa saja. Ya, dalilnya ini hadis umum. Ya, tentang asyam li, puasa itu untuk aku, wa ana ajzabi, dan aku yang membalasnya langsung. Ya, wal hasanatu bi asr amsalihha, dan satu hasanah, satu kebaikan itu diganjar 10 kebaikan. Ya, bukan hanya orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan saja, dia puasa-puasa sunnah yang lain, ya, setiap kebaikannya diganjar 10 kebaikan. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Allah jelaskan tentang tilawah Quran yang kita baca, satu hurufnya adalah 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Ya. Alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Ya, dan Nabi katakan setiap hurufnya itu, ya, mendapatkan 10 kebaikan. Dan ini thariqah yang paling kita raih untuk menabung pahala, untuk menggapai pahala-pahala, yaitu dengan tilawah Quran. Ya, membaca saja dulu, ya, tapi nanti diiringi di waktu-waktu yang ada kita gunakan untuk tadabbur. Ya, jadi tugasnya itu aja tuh. Makanya sebagian ulama dan mayoritas ulama salaf, tatkala Ramadan sudah masuk, dia meninggalkan majelis-majelis hadisnya, gak ngebahas hadis, dia fokus di Al-Quran, tilawah, tadabbur. Ya,
Dan insyaallah taala ya nanti majelis kita majelis tafsir Quran insyaallah taala. Semoga Allah selalu jaga Ustadz, amin. Juga yang bertanya dan semua kaum muslimin. Ya. Apa benar tidurnya orang berpuasa itu berpahala? Setiap amalan kalau dia meniatkan pahala karena Allah, karena untuk ibadah kepada Allah, itu berpahala. Ya. Adapun ada hadis-hadis menjelaskan tentang tidurnya orang berpahala, tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Innamal a'malu binniyat. Ya, kalau dia niatnya hanya untuk bablas saja seharian full puasa, udah ibadah, pahala kok. Enggak usah sholat ditinggalkan. Ya ini bukannya dapat pahala, malah dapat azab nanti, meninggalkan kewajiban. Sholat wajib ditinggalkan. Dia beralasan, tidurnya orang puasa itu berpahala. Sudah mencukupkan hal tersebut. Ya, lam yumkin, tidak mungkin. Tapi kalau dia tidur, ya, niatnya nanti untuk menegakkan kembali, untuk bisa taat kepada Allah lagi, untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, ya, karena Allah dia tidurnya, ya tidur qailulah, tidur yang sebentar itu di siang hari, ini pun sunnah Nabi. Bisa berpahala. Ya, innamal a'malu binniyat. Naam, Allahu a'lam. Targhib fi raqam salis, raqam yang ketiga, motivasi yang nomor 3 apa itu? Apa ya? At-targhibu fi shaum Ramadan. Yang pertama tadi ghufranadz dzunub, ya diampuni dosa-dosa. Kemudian istijabah ad-du'a, ya dikabulkannya doa-doa. Lalu yang ketiga minas siddiqin was syuhada. Orang yang berpuasa itu digolongkan kepada orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ya. Berarti termasuk kita sama kebagiannya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wasyuhada, orang-orang yang syahid, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, beliau adalah yang syahid. Ya, ataupun para syuhada perang Uhud, perang Badar dan lain sebagainya di antara perang-perang di jalan Allah. Ya, karena lantaran puasa kita termasuk golongan mereka nanti. Dan ini Nabi yang telah sabdakan. Yang tatkala ada orang bertanya, kalau saya sudah bersyahadatain, kalau saya sudah menunaikan zakat, kalau saya melakukan puasa dan semalamnya sholat malam, ya. Lalu aku bagian dari mana? Kata Nabi, minas siddiqin wasyuhada. Ya. Ini orang bertanya kepada Nabi, minta pendapat. Ya. Ara'aita, apa pendapat engkau wahai Nabi? Ya, kalau aku ini sudah bersaksi bahwasanya Allah ilah yang disembah saja yang berhak, ya, yang tidak ada ilah selainnya. Engkau ini adalah utusan Allah. Kemudian melakukan sholat yang 5 waktu. Lihat, sholat 5 waktu saja ditunaikan sama dia. Ya, terus dia menunaikan zakat, baik zakatul fitrnya, baik pun zakatul malnya. Dia tunaikan. Ya. Coba jangan fokus zakat fitr. Antum orang kaya nih misalnya, dihitung kekayaan antum. Zakatul malnya antum tunaikan. Ya, punya emas sudah sampai nisabnya 85 gram. Sudah nyampe haulnya setahun penuh. Keluarkan 2,5%-nya. Ini haknya Allah. Jangan antum endap, jangan antum tahan. Ya, kalau bisa demikian, ya memang harus demikian, ini kewajiban. Wasumtu Ramadan, kata orang ini, aku telah melakukan puasa Ramadan, juga aku telah melakukan sholat malamnya. Ya, maka aku tuh bagian dari mana ya Rasulullah? Lihat, orang yang bertanya kepada Nabi,
Masya Allah ya. Ini semua kan amalan-amalan ketaatan. Ini semua juga merupakan rukun-rukun Islam yang dikerjakan sama dia. Kau bagian dari orang-orang yang siddiq, kau bagian dari orang-orang yang syahid. Ya, Allahu a'lam. Itu targhib, motivasi ketiga, orang yang berpuasa itu termasuk bagian dari orang-orang siddiq dan dari orang-orang syahid. Nah, ini saja mungkin jemaah yang Allah muliakan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab kita bisa jawab insyaallah taala. Ini saja, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majelis sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.